Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih teman-teman. Berapa lama ini selalu membahas tentang apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, tapi saya tidak pernah memberikan kiat-kiat bagaimana agar kita bisa menghindari kejadian-kejadian tersebut. Oke, yang pertama adalah kasus penipuan. Oke, kasus penipuan terjadi, penipuan sesama teman. Sesama teman. Penipuan sesama teman kenapa bisa terjadi? Biasanya itu adalah teman yang gandeng jemput. Kenapa saya bilang teman yang gandeng jemput? Hanya mereka aja lah yang bisa mengambil hati kita dan tiba-tiba tanda tangan utang bank bareng, rentenir bareng, punyamu punyaku, punyaku punyamu, pada akhirnya salah satu berkhianat. Nah, itu akan terjadi pertengkaran, satunya akan membenci satunya, satunya akan membenci satunya, dan terjadilah pertengkaran. Jadi teman terlalu raket juga jangan terlalu. Apapun yang berawalan itu akan keter. Ya, apapun yang berawalan itu akan keter. Seperti terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu gombal, terlalu ndelosor, terlalu gemuk, terlalu kurus. Itu berawalan yang sedang-sedang saja. Oke? Teman ditipu teman. Ini yang sering kali terjadi. Akhirnya telepon saya, lah kamu aja teman yang gandeng jemput aja bisa kehilangan dia, apalagi saya kan nggak ketemu sama mereka, saya mana tahu. Ya, ini teman. Tetangga sama. Tetangga, apakah kalian bisa menjamin bahwa tetangga kalian itu tidak akan menipu? Nggak bisa, Mbak. Nggak ada jaminan kalian mengatakan bahwa tetanggamu tidak menipu, karena ini sering kali terjadi. Ya, sering kali terjadi. Tetanggamu dewe, ngerti? Tetanggamu dewe iku yo ngapusi. Jadi jangan percaya. Dan teman, tetangga, keluarga. Nah, ini sangat sulit sekali ya membedakan keluarga mana yang mengeret dan keluarga yang benar-benar mencintai atau khawatir tentang keadaan kita. Ya, kita bagi aja ke keluarga yang khawatir. Keluarga yang khawatir, mereka akan menanyakan gaji kita dan mereka seolah tidak peduli dengan keadaan kita. Yang penting ya udah, kalau Pak Paimo tuku sawah, Pak Paimo adol sawah, Mbok Rah adol wedhus, adol pitik. Jadi dia akan mengontrol uang kamu. Nah, tapi saat kamu pulang Indonesia, ini keluarga ya, baik itu ibu, bapak, suami, atau saudara-saudara atau anak-anak, ini mereka mengontrol uang kamu, tapi mereka jadi benar-benar ada. Saat kamu pulang Indonesia, iki lho sawahmu, iki sapimu, iki wedhusmu, itu ada, itu nyata. Keluarga ini keluarga yang peduli ya. Dan yang kedua adalah keluarga yang peduli tapi hanya uangnya saja. Nah, ini kalian kriteria yang mana ya? Saya nggak tahu kan. Kalian yang punya pengalaman tinggalkan di komen. Keluarga yang mencari kamu saat ada butuhnya aja. Jadi mereka akan telepon kamu setiap saat, setiap waktu, dan mereka selalu menanyakan kabarmu kalau pas kamu gajian. Nah, mereka akan berubah saat kamu tidak memiliki uang atau saat kamu tidak bisa memberikan uang. Keluarga ini akan berubah. Saya katakan keluarga adalah bapak, ibu, adik, anak, ataupun suami. Itu akan berubah. Dan saat mereka tahu keadaanmu, mereka cuek bebek. Apalagi kalau kamu pas marah-marah, mereka blokir kamu. Bahkan ada typhoon atau apapun, mereka nggak akan nanyain, kecuali pas gajian kamu. Ini keluarga ya. Oke, setelah temen, keluarga. Setelah itu, pacar alam gaib. Nah, tak tulis soalnya aku di latihan. Pacar alam gaib. Jadi teman, keluarga. Kalau teman dibagi juga dua, teman gandeng jemput atau teman biasa. Keluarga juga teman yang selalu ada atau teman yang sebentar ya ada. OK， 我而家打電話俾欣你嗰邊。Sebentar ya Mbak ya, soalnya. Jadi pacar alam gaib. Nah, pacar alam gaib juga dibagi dua. Pacar yang memeras
dan pacar yang akhirnya ke jenjang pernikahan. Nah, pacar yang memeras itu biasanya mereka itu arogan banget. Saat kalian nggak memberikan uang, mereka itu akan memaksa. Tapi pacar alam gaib ini sampean, biasanya itu memiliki kelebihan bisa ditelepon 24 jam. Dia akan mendengarkan segala keluh kesahmu dan dia akan mencintaimu sepenuh hati. Tapi di bibir saja, di hatinya mereka muak lihat kamu. Tak ngombe dikit. Jadi ini yang sering terjadi ya. Penipuan-penipuan itu bisa terjadi di orang-orang sekitar kita, apalagi orang-orang yang tidak pernah kita kenal di dunia nyata. Jadi ini pacar alam gaib, ini masih dari beberapa rentetan ini bisa saya kembangkan lagi lebih dan lebih lagi. Ini pacar alam gaib yang cuman membutuhkan uangmu. Dia akan berbicara seperti pegawai bank lah, pegawai polisi lah, pegawai tentara, pegawai apa kemarin, pertambangan lah, pokoknya pegawai gitu. Jadi dari situlah kita lihat mereka itu memeras kita. Bahkan ada salah satu teman kita yang dikatakan bahwa menemanin laki-laki menemani kita itu satu harinya harus bayar sampai 300, padahal gaji kita itu nggak sampai 300 per harinya. Nah, itu akan kelihatan sekali mereka akan arogan dan mereka akan minta foto telanjang kita. Itu bisa dipastikan minta foto telanjang itu sudah bisa dipastikan. Saat laki-laki minta foto telanjang 100% deh, dia adalah bajingan. Karena tidak ada seorang laki-laki pun yang akan membiarkan seorang wanita telanjang terus difoto. Jadi saya minta maaf nih buat kalian yang orang baik-baik saja dan kebetulan memfoto pasangan kalian terus kalian taruh di sosial media. Jadi saya sebagai perempuan juga sangat malu. Jadi teman-teman berhati-hati dengan laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki tapi berotak licik seperti biawak. Jadi mereka memeras uangmu dan juga memeras tubuhmu. Memeras uangmu dan juga memeras harga dirimu. Hati-hati. Dan juga ada pacar yang dunia maya tapi bisa jenjang ke pernikahan. Ini pada akhirnya yang nggak tahu ya, saya tuntutannya sangat panjang sekali, tapi bagi saya masalahnya bukan di situ. Artinya adalah penipuan itu ada di mana-mana, bukan hanya di sosial media. Seperti yang saya katakan, teman, tetangga, saudara, keluarga, pacar alam gaib. Jadi selalulah berhati-hati di dalam setiap tindakan dan di dalam setiap gerak-gerik kita. Satu hal yang saya ingin katakan, zaman dahulu kala pencuri itu datang ke rumah kita. Jadi zaman dahulu kala itu pencuri datang ke rumah kita dan mereka menanyain harta atau nyawa. Kalau sekarang enggak. Para pencuri, perampok itu sudah upgrade. Mereka itu mainnya sudah upgrade. Mereka itu pakai sosial media. Mereka itu menyakitinya pakai sosial media. Bahkan memperlihatkan tubuh kita di sosial media. Jadi itu cara-cara sindikat untuk memeras kita. Jadi buat teman-teman, ini sebenarnya pesan bukan hanya buat yang ada di luar negeri, khususnya Hong Kong ya. Tapi saya rasa ini juga buat teman-teman yang ada di Indonesia juga lebih berhati-hati dan sayangi diri sendiri. Kenapa saya bilang sayangi diri sendiri? Karena saya tidak ingin kalian merasa bahwa tidak ada yang peduli sama aku, tidak ada yang mengerti sama aku, tidak ada yang tahu sama aku. Tapi kalian memberikan uang-uang itu pada orang-orang yang sebenarnya kalian tidak pernah kenal, bahkan tidak pernah lihat. Kalian sampai 2 tahun ponsek tapi nggak pernah lihat orangnya. Setelah kamu tahu dia ada di penjara. Jadi teman-teman sekali lagi jangan pernah percaya sama orang yang belum pernah kalian lihat, yang sudah pernah kalian lihat, bahkan suami sendiri pun tega menipu dirimu. Apalagi orang-orang di sosial media. Jaga sosial mediamu, jangan baperan kalau di sosial media. Jangan terpancing emosi di sosial media, jangan sampai marah-marah di sosial media. Kayak Miss Yuni nggak pernah marah aja. Ya marah sih, tapi gimana ya? Kadang-kadang terpancing juga, tapi ya itu meredakan emosi diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, mencoba yang terbaik dan serahkan pada Tuhan bahwa orang yang menyakiti kita itu sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka tidak paham betapa sakitnya kita. Jadi jangan pernah membalas mereka dengan menyakiti mereka kembali. Dan terima kasih buat teman-teman, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.